Kemudian yang terakhir yang ketujuh, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin ya. Baik. Bukan jalan orang-orang kau murkai. Siapa yang kau murkai di sini? Kata para ulama adalah Yahudi, di antaranya Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena berilmu namun tidak mengamalkan. Waladhdallin tersesat ini adalah Nasara. Nasara kenapa? Semangat beribadah tanpa ilmu. Maka jadilah orang-orang yang tersesat ya, dua-duanya. Jadi ketika kita meminta nikmat jalan yang lurus, kemudian pada ayat ketujuh kita meminta agar dijauhkan, ditunjukkan kepada jalan yang lurus, dijauhkan dari jalan yang buruk. Jalan yang buruk ada dua. Jalannya Yahudi berilmu namun tidak mengamalkan, jalan Nasara yaitu semangat beribadah namun tidak punya ilmu, dan dua-duanya adalah tercela ya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah sebut dalam ayat yang lain orang Yahudi dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Kata Allah orang Nasara mereka telah sesat sebelumnya dan mereka menyesatkan banyak orang dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus, dan dua-duanya adalah jalan yang buruk. Maka ketika kita baca Al-Fatihah hendaknya kita renungkan ini semua agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat yang teragung. Lihat dari sini kita tahu kenapa disebut dengan Ummul Kitab, induk Al-Quran, karena Al-Fatihah isinya mencakup sifat-sifat Allah, ada tauhid uluhiyah, alhamdulillah hanya Allah yang berhak disembah. Saya lupa ini Allah di sini artinya yang berhak disembah ya, Allah yang berhak disembah. Ya. Ada mencakup tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian juga tentang rukun iman kepada Allah, kemudian Maliki Yaumiddin ya, iman kepada hari akhirat, hari pembalasan, kemudian ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus berarti jalan yang dituju kepada Rasul, berarti iman kepada Rasul ya, iman kepada Rasul. Kemudian ini juga berkaitan dengan takdir ya, bahwasanya kita meminta kepada Allah ya, bahwasanya hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti orang Qadariyah yang mengatakan Allah tidak turut campur, kita punya kegiatan sendiri. Kalau Allah tidak turut campur, kenapa kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini mencakup rukun-rukun iman yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Inilah agungnya surat Al-Fatihah. Semoga ketika kita membaca Al-Fatihah dalam salat kita bisa merenungkan makna-makna yang singkat ini sehingga salat kita bisa menjadi lebih khusyuk. Wallahu taala alam bisawab.